Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pojok podcastnya Muhammadiyah Corner Perpustakaan UMY. Teman perpus, sobat perpus yang saya banggakan, kali ini di acara podcastmu kita kehadiran tamu yang sangat istimewa. Beliau tidak lain adalah Bapak Perpustakaan Muhammadiyah, yang saat ini memang semua tahu, semua kenal. Hingga saat ini beliau masih diberi amanah sebagai Kepala Perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat datang di acara podcastmu, Bapak Lasa. Ya, terima kasih. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Amin. Kehadiran Bapak Lasa di podcastmu kali ini, kita harapkan nanti akan memberikan informasi yang sedalam-dalamnya tentang keberadaan Muhammadiyah Corner di lingkungan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, langsung saja kita bertanya tentang apa sih dan kenapa di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akhirnya memiliki Muhammadiyah Corner. Pak Lasa, nah ini menarik sekali Pak. Ya. Pak Lasa saat ini menjabat sebagai Kepala Perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kita tahu Pak, ini teman-teman sobatmu itu banyak yang tanya Pak sebenarnya. Mas, ini kok Muhammadiyah Corner itu lahirnya paling akhir ya dibanding sebelumnya ada American Corner, Warung Prancis, dan BI Corner. Itu kenapa sih? Ini kan di Muhammadiyah gitu. Monggo Pak Lasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perpus yang kami cintai. Latar belakang ide Muhammadiyah Corner, satu, bahwa Muhammadiyah itu kan sudah melintasi zaman 1 abad lebih dan sudah banyak yang diperbuat, terutama dalam bidang pendidikan, dakwah, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, yang tentunya sudah meninggalkan rekaman, tulisan, bukti-bukti lain yang selama ini kan belum diopeni secara baik. Nah, kemudian yang kedua, ya saya maklum kegiatan Muhammadiyah itu kan kurang memperhatikan, ya sudah, tapi kurang memperhatikan keberadaan arsip, museum, perpustakaan. Kegiatan kita fokus ke dakwah, kesehatan, itu nggak apa-apa lah gitu ya. Yang ketiga, kemungkinan besar di kalangan Muhammadiyah itu masih minim orang yang gelem ngopeni hal yang terkutik itu ya. Padahal itu kan sejarah. Jangan sampai sejarah kita itu hilang sehingga generasi mendatang itu kehilangan jejak dan kehilangan nilai-nilai perjuangan. Kemudian yang keempat, saya ingin perpustakaan PTMA ya itu memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Salah satunya bagaimana kita mengelola segala sesuatu tentang Muhammadiyah dalam arti luas. Nah, itu muncul ya ide itu, dan sebenarnya ide itu sudah ada di benak saya sebelum saya masuk ke UMY ini. Cuma saat itu kami masih di negeri sana, ya cuma mandek di sini gitu ya. Nah, setelah di sini orientasi macam-macam, muncullah ide itu. Embrionya adalah ketika saya masuk ke sini itu, ingat saya tahun 2004 pernah menitipkan koleksi
dari PP Muhammadiyah yang dititipkan ke perpustakaan UMY yang saat itu kepalanya Pak Untoro kalau nggak salah, itu Pak Gatot ya, sudah Pak Gatot lah gitu. Nah, karena di pusat itu sudah ada di tempat, sudah dititipkan ke UMY saja lah gitu lah. Kemudian begitu saya datang, ingat, oh iya ya, ternyata buku itu saya baca sudah pindah ke lantai 2 di pusat studi Muhammadiyah. Nah, kemudian ada Pak Asep yang mulai itu kita rembuk, kemudian kembali ke perpustakaan. Ya, latar belakang begitu. Kemudian tujuannya apa? Berada Muhammadiyah Corner, alasan yang kelima, latar belakang kelima, urusan-urusan ke Muhammadiyah Corner ini kalau diserahkan ke MPI, baik pusat maupun daerah sampai cabang itu kan susah karena mereka tidak punya SDM gitu. Maka saya punya ide, udahlah Muhammadiyah Corner itu biar diurusi oleh perpustakaan dengan alasan bahwa sejelek apapun tiap perusahaan PTMA kan pasti punya pustakawan, punya ilmunya lah gitu ya. Itu persoalan mengapa saya putuskan itu. Nah, tujuannya tadi mengabadikan rekaman-rekaman pemikiran para tokoh-tokoh kita ya, supaya tidak hilang dan kita wariskan pada generasi penerus ya. Cuma bentuk rekamannya itu ya nanti bisa berkembang dalam bentuk media sosial, bentuk cetak dan sebagainya. Nah, kemudian Muhkor ini kontennya apa? Ya, ini perlu kita batasi. Pertama, ke rekaman pemikiran dalam bentuk CD ataupun tulisan para tokoh kita, baik tokoh pusat maupun daerah. Oleh karena itu saya harapkan teman-teman di PTMA daerah itu juga ngopeni rekaman perjuangan para tokoh daerah. Ini yang membedakan Muhkor satu PTM dengan yang lain. Sebab nanti ketika akreditasi itu mesti tanya bedanya Muhkor UMY dan Muhkor UMPP misalnya. Itu apa gitu. Maksud saya supaya UMPP Pekajangan Pekalongan itu punya karakteristik. Oh, ada sejarah lengkap tentang Abdurrahman misalnya lah gitu ya. Terutama teman-teman daerah atau teman-teman yang pakai nama bergantinya dengan tokoh. Misalnya UAD itu mestinya punya koleksi lengkap tentang Ahmad Dahlan gitu ya. Kemudian Unisa punya koleksi lengkap tentang Aisyah. Ya. Nah, cuma Unisa Solo dengan Unisa Jogja harus ada bedanya. Di sana Aisyah Surakarta misalnya. Ya. Bandung juga begitu tentang Aisyah Jawa Barat itu ada karakteristiknya. Hamka juga begitu, ada koleksi kuat tentang Hamka. Idealnya begitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, karya orang lain tentang Muhammadiyah gitu ya. Jangan sampai orang-orang lain punya karya tentang Muhammadiyah kita nggak punya gitu. Ya. Ini harus kita lacak gitu ya. Nah, karya tokoh-tokoh kita itu menyebar di mana-mana, tidak diopeni gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, publikasi atau rekaman tentang Muhammadiyah Aisyah gitu ya. Majalah-majalah dulu kita pernah punya Adil, pernah punya Masa Kini, lalu punya apa lagi ya, Kuntum masih alhamdulillah ya. Itu supaya ini karena nilai-nilai harus kita kumpulkan. Publikasi itu. Lalu yang keempat adalah kemajuan teknologi yang diambil oleh Muhammadiyah ini. Nah, harapan kami seluruh PTMA itu harus merintis Muhammadiyah Corner ya, karena cerahkan orang lain kan susah juga. Sejelek apapun dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya juga kita perluas mungkin para tokoh kita itu punya spesifikasi dan punya koleksi khusus. Misalnya ada tokoh sejarah. Saya yakin mereka punya koleksi sejarah. Nah, itu diopeni. Sehingga ke depan kita akan memperkenalkan, mewariskan ini loh. Di mana itu ada tokoh sejarah, ada ahli sosiologi, ada ahli budaya, ada ahli politik.
Nah itu diopeni di Mukhtar itu. Maka harapan kami terutama para tokoh, tolonglah koleksi Bapak Ibu itu nanti bisa diserahkan ke perpustakaan PTMA terdekat, sehingga kalau di rumah mungkin hanya menjadi bacaan rayap. Bacaan Tapi kalau di Mukhtar Perguruan Tinggi itu kan saya yakin akan diopeni gitu ya. Apalagi maaf sekali anak cucu Bapak Ibu itu kan kadang-kadang tidak mewarisi ilmu Bapak. Nah itu kan otomatis buku itu kan ya untuk museum ya. Jangan sampai koleksi ilmiah itu berkesan sebagai museum. Dan nanti kalau memang koleksi Bapak Ibu yang sifatnya museum, oke lah, barangnya nanti kita serahkan ke museum, tapi kontennya kita rekam ya menjadi koleksi Mukhtar. Jadi fisiknya masuk museum, tapi kontennya masuk Mukhtar tadi. Nah ke depan kegiatan Mukhtar ini tidak hanya ngopeni buku, bagaimana kita mendiskusikan nilai-nilai Muhammadiyah, bedah buku baru ya, membahas segala sesuatu tentang Muhammadiyah yang hasilnya didokumentasikan. Jangan hanya diskusi selesai tidak ada dokumen. Ini fungsinya Mas ya. Mengapa IMM ya? Iya ya Pak. Nah IMM ini kan generasi mengapa Mukhtar di UMY khususnya itu belakangan daripada Amkor dan sebagainya ya. Saya masuk sini dulu ada Mukhtar, ada Iran Corner Mas ya. Jadi warung Perancis itu belakangan. Nah, karena saya masuk sini 2012, ya ide itu tercipta 2012 itu gitu. Cuma realisasinya memang butuh waktu ya. Kira-kira akhir 2012 baru terwujud. Dulu hanya satu lemari, kemudian tambah, sekarang menjadi ruang sendiri. Di UMJ ini ada 2 ruangan, satu ruang dokumen, satu ruang promosi di lantai 1 untuk mempromosikan mereka itu. Dan untuk mengelola secara baik, saya sudah memperluas notasi klasifikasi 2X97 itu kan tokoh Islam. Ya, dan saya kembangkan untuk mengolah koleksi tentang Muhammadiyah itu. Dan alhamdulillah ini sudah menyebar ke seluruh PTMA dan sekolah-sekolah. Nah kalau perguruan tinggi atau perusahaan lain mau pakai itu ya silahkan saja gitu ya. Karena intinya supaya karya Pak Amin Rais nomornya sekian, segala sesuatu tentang Pak Syafi'i nomornya sekian, segala sesuatu tentang Pak Haidar ini sekian. Ini sudah kita mulai. Terima kasih Ayah. Baik ya. Pak Lasa, teman-teman sobatmu, ini sangat luar biasa sekali ya, dari A sampai Z beliau dengan detail menjelaskan tentang seluk-beluk, tentang awal mula bagaimana terus kemudian lahirlah Muhammadiyah Corner di UMY dengan berbagai macam harapan, dengan berbagai macam psikologi yang kemudian ke depan memang inilah warna kita yang harus kita tunjukkan. Pertama, seperti yang disampaikan Pak Lasa di awal tadi, karakteristik itu penting sekali. Artinya dengan Muhammadiyah Corner ke depan, setiap PTMA, setiap amal usaha Muhammadiyah, lembaga pendidikan Muhammadiyah sekiranya berkembang dan memiliki Muhammadiyah Corner, tentu dapat memberikan satu nuansa pendidikan secara langsung kepada penggunanya, bahwasanya Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Corner dapat dengan mudah kita mempelajari dari Muhammadiyah itu sendiri. Baik sobat Mukhtar yang saya cintai di semua tempat, Pak Lasa itu sangat luar biasa sekali. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata lagi sebenarnya. Tidak hanya merumuskan sebuah rencana, tidak hanya merumuskan segala agenda, namun juga punya andil yang sangat besar sekali bagaimana Muhammadiyah membesarkan dunia perpustakaan baik di Muhammadiyah itu sendiri maupun di Indonesia melalui pengembangan klasifikasi khusus Islam Muhammadiyah. Tentu
harapan kita semua melalui Muhammadiyah Corner ke depan, monggo lah Bapak Ibu, sahabatmu yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini masih memiliki koleksi yang sekiranya tidak bisa dikelola dengan baik. Seperti yang dianjurkan Pak Lasa tadi, monggo kita kelola bersama-sama di Muhammadiyah Corner terdekat. Di semua di semua PTMA ya Pak? PTMA. Tentunya selain seperti apa yang disampaikan Pak Lasa tadi, kita dengan koleksi kita dapat mewarnai unsur yang ada dalam PTMA tersebut. Ini ada sesi tanya jawab Pak. Jadi sebelumnya memang teman-teman sobatmu sudah punya acara diskusi yang membahas tentang Muhammadiyah Corner. Ada satu pertanyaan menarik ini dari sobatmu, teman-teman IMM yang saat ini jadi volunteer di Muhkor Pak. Selain tadi harapan dan sebagainya sudah disampaikan Pak Lasa. Anak-anak itu tanya Pak, kira-kira boleh nggak ya Mas kalau ke depan kita bisa berkolaborasi lebih dalam terkait dengan program kerja IMM dan Muhammadiyah Corner sebagai wadah yang bisa memfasilitasi gitu. Nah, mungkin bagaimana menurut Pak Lasa? Oke. Terima kasih sekali rekan-rekan IMM. Sebenarnya saya berpikiran library for all ya. Jadi perpustakaan itu kan terbuka untuk semuanya gitu ya. Artinya kita siap bekerja sama dengan siapapun dalam rangka meningkatkan dunia kepustakawanan terutama dan juga yang lain. Nah, kami terbuka bersedia untuk kerja dengan IMM sesuai peraturan kebijakan yang berlaku. Artinya perusahaan kan punya garis-garis tertentu, IMM juga begitu, bagaimana kita cari kesamaannya. Kalau memang mau, kami alhamdulillah senang. Cuma ketika ada kegiatan keilmuan terutama, ya monggo nanti apakah seminggu sekali ada diskusi buku atau bincang-bincang apa, itu hasilnya direkam. Baik rekam tulisan maupun rekam melalui media sosial, lalu kita share ke yang lain. Jangan sampai pembicaraan kita yang ilmiah itu hanya habis di meja itu, tapi tidak sampai terakses oleh masyarakat. Itu penting Mas ya. Dan sekaligus sekarang untuk menangkal informasi yang sifatnya hoax tadi gitu. Kita tidak perlu banyak seminar, tangkal hoax, tapi tindakanlah yang perlu kita lakukan. Siapa? Jadi teman-teman sobat Muhkor, seperti yang disampaikan Pak Lasa tadi, library for all, perpustakaan UMJ terbuka, monggo silahkan, selama memang sesuai dengan prosedur dari universitas. Kita harapkan ke depan ada kerjasama yang semakin masif, dan kita doakan semoga Pak Lasa selalu sehat, dapat membimbing kita ke depan dan mengembangkan perpustakaan PTMA di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak atas semua informasinya, semua suluh ilmunya untuk kami generasi di Muhammadiyah. Dan ke depan insya Allah selain di forum podcastmu, nanti kita agendakan Pak. Teman-teman IMM berharap sangat untuk menghadirkan Bapak. Dapat memberikan petuah tentang sinergitas antara perpustakaan dengan IMM. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Sehat selalu buat Pak Lasa. Amin. Kita pakai salam tos Pak. Terima kasih. Jaga jarak. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat Muhkor. Terima kasih Mas ya. Sudah siap.